Next, kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini kita bisa lihat, jika kedua akar persamaan x kuadrat kurang bx per ax kurang c sama dengan m kurang 1 per m tambah 1 saling berlawanan tanda, tetapi mempunyai nilai mutlak yang sama, maka nilai m sama dengan... Oke, berarti di sini kita disuruh untuk mencari apa yuk? Yes, nilai m. Oke, karena kita udah tahu nih apa yang ditanyakan di soal, sekarang kita fokus ke yes yang diketahui gitu ya, supaya enak untuk menjawab soal ini. Oke, di sini yang diketahui adalah yang pastinya akar dari persamaan ini yaitu berlawanan tanda gitu ya. Oke, jadi kita tulis dulu persamaan ini. Terus kita tulis di mana akar-akarnya berlawanan tanda, tapi di sini ada petunjuk lagi, yaitu mempunyai nilai mutlak yang sama. Oke, jadi maksudnya itu seperti ini. Oke, berarti di sini kita coba tulis tadi persamaan nya ini, yaitu x kuadrat kurang bx per ax kurang c sama dengan m kurang 1 per m tambah 1. Nah, di sini karena nggak dikasih tahu kan akar-akarnya itu seperti apa, jadi kita coba misalkan aja gitu ya. Akar-akarnya itu katakanlah x1 dan x2. Nah, kalau kalian coba misalkan akar-akarnya itu alfa dan beta, nggak masalah juga gitu ya. Di sini bebas aja gitu. Cuman umumnya lebih enak kita coba buat akar-akarnya itu adalah x1 dan x2. Oke. Nah, jadi kita coba misalkan seperti ini. Di mana tadi akar-akarnya itu tadi saling berlawanan tanda. Jadi maksudnya saling berlawanan tanda itu ini x1 sama dengan min x2. Jadi letak perbedaannya itu ada di minusnya. Jadi misalkan kalau ada akar yang pertama, misalkan x1 itu akarnya 5, berarti x2-nya jadinya min 5. Gitu. Kenapa? Karena x1-nya tadi kan min x2, jadinya min kali min kok jadi bingung ya? Min kali min 5 gitu kan. Karena x2-nya tadi min 5 gitu kan. Gitu pemisalannya. Makanya tadi x1-nya sama dengan 5. Misalkan ya, itu misalkan. Jadi letaknya itu di tanda minusnya. Makanya tadi akar-akarnya itu berlawanan tanda gitu. Jadi x1 sama dengan min x2. Nah, terus tadi petunjuk selanjutnya tadi kan nilai mutlaknya sama. Berarti akar-akarnya itu mempunyai nilai mutlak sama. Jadi maksudnya itu ini, x1 dimutlakan sama dengan min x2 dimutlakan. Jadi kalau kita mutlakan, maka kita dapatkan harga mutlaknya itu x1 sama dengan x2. Nah, itu harga mutlak ya, dimutlakan. Jadi kalau tadi kan kita coba misalkan x1 sama dengan 5 misalkan kan. Terus x2 sama dengan min 5. Nah, kalau kita mutlakan, ini kita mutlakan kan jadinya apa yo? 5 kan? Kalau dimutlakan itu kan hasilnya itu selalu positif gitu kan? Gitu, makanya kalau ini kita mutlakan juga jadinya tetap 5. Gitu maksudnya ya. Ini contohnya aja gitu ya, pemisalan. Oke, berarti karena kita udah paham nih konsepnya, konsep dari yang diketahuinya tadi. Nah, terus kita lanjut deh ke yang ditanya gitu ya. Oke, yang ditanya tadi adalah nilai M-nya. Gitu ya. Oke. Nilai M. Oke. Nah, karena kita udah tahu nih apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal, sekarang kita langsung ke pembahasannya. Nah, pembahasannya di sini kita coba fokus ke saling berlawanan tanda tadi. Yang ini. Di mana tadi X1 sama dengan min X2. Oke. Nah, karena X1 sama dengan min X2, kita coba pindahkan min X2 ini ke ruas kiri. Jadinya apa? Yes, tambah X2 gitu ya. Jadi untuk ruas kiri kita bisa dapatkan X1 tambah X2 sama dengan 0. Nah, kalau X1 tambah X2 sama dengan 0, dimana tadi kan sebelumnya akar-akarnya kita coba misalkan X1 dan X2. Berarti X1 tambah X2 itu adalah yes, jumlah dari akar-akarnya gitu ya. Nah, jumlah akar-akarnya kalau kalian masih ingat itu apa yo? Yes, min B per A atau ba per A gitu ya. Gitu. Oke, lanjut.
Di sini berarti kalau kita mau nanti cari X1 tambah X2 nya, berarti kita harus buat dulu ini tuh ke dalam bentuk yang ini, ke dalam bentuk persamaan kuadrat yang AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 kan. Berarti ruas kanannya itu harus 0 gitu. Oke. Berarti langsung aja. Di sini biar lebih enak, kita coba kali silangkan ini aja langsung gitu ya. Kenapa? Karena ini M kurang 1 kali M, kok kali ya, harusnya bagi gitu ya, atau per, sorry. Jadi M kurang 1 per M tambah 1 itu adalah konstanta. Jadi kita bisa kali silang gitu ya. Kenapa nih kok bisa tahu konstanta? Ya karena di sini kalau kita lihat kan tadi variabelnya itu adalah variabel X. Berarti yang selain variabel X apa yuk? Kalau nggak koefisien konstanta gitu kan? Gitu. Jadi di sini berarti kita anggap adalah konstanta gitu karena dia bukan variabel X. Nah gitu ya cara gampangnya. Oke, jadi kita coba kalikan langsung aja AX kurang C dengan M kurang 1 per M tambah 1. Jadinya X kuadrat tambah BX sama dengan yang ini tadi. Gitu ya, dimana M kurang 1 per M tambah 1 adalah konstanta. Oke, selanjutnya yang kiri tetap X kuadrat kurang BX. Sedangkan ini kanan sama dengan, oke, karena ini konstanta, berarti kita bisa kalikan satu-satu kan? Kita gunakan sifat distributif. Jadi kita kalikan ini dengan ini, jadinya A kali M kurang 1 per M tambah 1 dikali X. Terus kita kalikan ini ke sini, jadinya kurang C kali M kurang 1 per M tambah 1. Oke, ini udah bisa gitu ya, udah paham. Selanjutnya kita ke sini. Berarti yang kiri tetap, oke, X kuadrat kurang BX yang ini. Sedangkan yang ini kita pindahkan ke ruas kiri. Jadinya ini kalau kita pindahin ke ruas kiri kan jadinya min kan. Karena kan ini A-nya, kalau kali ini kan istilahnya jadi kayak positif gitu kan. Nah kalau kita pindahin ke kiri jadinya negatif. Jadinya min A kali M kurang 1 per M tambah 1 dikali X. Terus yang ini kan min C kan. Min C kali sekian-sekian. Nah terus kalau kita pindahin ke kiri, minnya jadi apa? Yes, plus. Jadi plus C kali M kurang 1 per M tambah 1 sama dengan 0. Nah gitu ya. Oke, sehingga dari sini kita coba gabungkan yang mana anggota atau kumpulan dari variabel X dan yang mana konstanta. Oke, untuk X kuadrat tetap gitu ya. Sedangkan untuk variabel X di sini kita coba gabungkan. Jadi ini aku hapus dulu ya biar lebih enak lihatnya. Di sini kita coba gabungkan yang ini. Jadinya kan min ini kita coba keluarkan gitu ya. Minnya kita keluarkan. Terus tinggal yang B lagi kan, B. Terus yang di sini A kali M kurang 1 per M tambah 1. Jadinya kalau kita kurungkan jadinya B tambah A kali M kurang 1 per M tambah 1. Terus ini dikurungin kan pastinya. Terus dikali X. Terus tambah yang ini tetap C kali M kurang 1 per M tambah 1 sama dengan yes, 0. Oke, karena bentuknya ini udah mirip ke AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Kalau kita ikuti formula dari soal-soal di awal gitu ya, sampai terakhir berarti nomor 9. Oke, aku yakin teman-teman udah pasti paham gitu ya. Karena kalau udah belajar di soal yang awal, berarti kalau udah lanjut ke sini pasti udah makin paham dong gitu kan. Gitu, aku yakin pasti teman-teman udah makin bisa nih gitu. Oke, sekarang kalau kita lanjut, berarti kalau X1 tambah X2 tadi di sini kan sama dengan 0 kan? Berarti X1 tambah X2 jumlah akar, berarti tadi B per A atau min B per A. Min B, yang mana nih min B? Kalau dari X kuadrat, oke, biar lebih enak aku tulis lagi gitu ya. X kuadrat, oh bukan X kuadrat harusnya, AX kuadrat gitu ya. AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, berarti
min B per A. Berarti dari koefisien variabel X gitu ya. Nah, variabel X di sini mana nih? Yang ini kan? Nah, jadinya min B. Berarti min kali min yang ini kan? Min kali min, terus dikali B tambah A kali M kurang 1 per M tambah 1. Per A-nya. A, berarti dari variabel X kuadrat. Nah, di sini kan 1. Jadi per 1 sama dengan 0. Nah, minnya ini hilang, jadinya tinggal yang ini. B tambah A kali M kurang 1 per M tambah 1. Nah, ini kan kalau per 1, itu kan menghasilkan dirinya sendiri kan. Jadi tetap aja kita tulis seperti ini. Gitu ya, sama dengan 0. Terus, biar lebih enak, kita coba kalikan kedua ruas dengan M tambah 1. Karena di sini kalau kita lihat kan ini dalam bentuk pecahan kan. Jadi kita coba antisipasi ini tuh enggak dalam bentuk pecahan. Jadi kedua ruas kita kalikan dengan M tambah 1. Jadi kalau kita kalikan dengan M tambah 1, berarti B-nya kita kalikan dengan M tambah 1. Terus A-nya terus dikali M kurang 1 kali M tambah 1. Terus kalau dikalikan dengan ini, berarti kan bakal kecoret kan. Jadinya tinggal tambah A kali M kurang 1. Nah, sama dengan berapa? 0 dikalikan yang ini kan. 0 kali M tambah 1, yaitu 0. Gitu ya. Jadi kalau ruas kiri dikali M tambah 1, berarti yang kanan juga harus dikalikan dengan M tambah 1 gitu. Oke, lanjut. Berarti kalau kita kalikan ini dulu, berarti kita gunakan sifat distributif. Jadinya B kali M, BM, tambah B kali 1, berarti B. Terus yang ini berarti tambah A kali M, berarti tambah AM. Terus tambah A kali min 1, berarti min A, sama dengan 0. Oke, berarti di sini kalau misalkan kita coba gabung untuk yang M, yang di sini berarti kan BM dan AM kan, dimana M-nya bisa kita keluarkan, jadinya M kali A tambah B. Terus yang ini kita coba pindahin ke kanan harusnya, sorry, ke kanan, jadinya kan min B kan. Terus yang ini kita pindahin ke kanan, jadinya A. Jadinya yang kanan jadi A kurang B kan. Gitu, jadi M kali A tambah B sama dengan apa? Yes, A kurang B. Gitu. Oke, berarti kan tadi yang ditanyakan M kan. Berarti kalau untuk mendapatkan M-nya, berarti karena perkalian, berarti A kurang B ini tinggal kita bagi dengan A tambah B. Jadinya kita dapatkan nilai M-nya adalah A kurang B per A tambah B. Gitu. Oke, berarti di sini jawabannya opsi C gitu ya. Oke, berarti kalau kita lihat di soalnya, yes, betul. Jawabannya opsi C. Gitu. Oke, jawabannya opsi C.